Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan mimpi indah. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut." "Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya. Sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. "Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku," ujar rahib dengan gembiranya. "Mimpimu sangat menakjubkan, saudara rahib." "Sangat menakjubkan," ujar si pendeta dengan agak berlebihan. "Mimpiku pun tak kalah indahnya," ujar pendeta. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu.
Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud, Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua. Ya Tuan Kadi, jawab si saudagar itu. Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. Hai orang muda, engkau berasal dari mana? Tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. Ya Tuanku Syah Alam, jawab saudagar. Muda? Ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya Baginda Sultan. Ya Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan. Jawab si saudagar. Katakan maksudmu, supaya bisa ku dengar.
Titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baikkah, kata Baginda, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain? Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi. Titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Syah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah Tuanku bersusah hati, jika Tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar,
kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka Yang Mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, lah semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam, lah tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyu," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja.
2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.